Baik, dengarkan baik-baik. Ini kursus gratis ini, supaya Anda tambah pinter ya. Nggak harus ke kampus, nggak harus ke kursusan. Kalau Anda mau bisa jadi pinter. Jadi pakai baju lah, pakai baju kalian. Oke. Tenses itu artinya bentuk waktu ya, bahwa dalam beberapa bahasa itu, sebagian bahasa itu memiliki yang disebut dengan tenses. Ini namanya kategori gramatikal sekunder. Jadi dalam kata-katanya itu beberapa bahasa menyimpan kandungan gramatikal sekunder yang berupa waktu. Itulah tenses. Maka kita kenal tuh ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi dalam bahasa Arab. Kita kenal juga nanti dalam bahasa Inggris itu ada simple present tense, present continuous tense, simple past tense, dan seterusnya. Itu ya. Tenses adalah suatu gambaran atau penjelasan kapan suatu peristiwa, berita, pernyataan, tindakan terjadi dalam kalimat. Jadi tenses ini menggambarkan waktu di mana kapan ya suatu peristiwa atau pekerjaan atau tindakan itu terjadi. Ya. Gambarannya seperti ini. Kalau Anda pernah ngaji, ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari. Fi'il madhi bentuknya bentuk fi'il madhi ya kata kerja yang fi'il madhi itu bentuknya menunjukkan bentuknya, namanya bekerja, tidur itu bahasa Arabnya nama. Bentuknya berupa fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat, sudah berlangsung ya. Jadi itu nanti artinya nama, bekerja sudah tidur. Contohnya seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris ada namanya past tense. Bahasa Inggrisnya tidur itu sleep. Kalau bentuk pastnya, bentuk yang sudah lalunya, itu namanya diucapkan slept. Ya, sleep, slept gitu. Nah, itu namanya tenses. Nanti ada kita mengungkapkan dengan sleeping. Itu artinya sedang tidur. Nanti nama yanamu sedang tidur. Itu namanya tenses. Ya, Anda perlu paham ini. Sekarang, lampau, ataupun akan datang. Nah, tenses yang dimaksud itu menunjukkan waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Dalam bahasa Inggris itu ada simple, ada past tense, ada present tense, ada future tense. Itu tenses secara umumnya. Past tense, present tense, future tense. Past tense, future tense, present tense. Past tense, present tense, future tense. Past tense, present tense, future tense. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il madhi menunjukkan masa lampau, fi'il mudhari bisa menunjukkan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Itu namanya tenses ya, atau tenses itu merupakan salah satu kandungan gramatikal sekunder. Tuh. Atau perubahan bentuk dari kata kerja verb yang sesuai dengan waktu terjadinya suatu peristiwa dan perubahan keterangan waktu. Tenses juga menunjukkan bukan cuma waktu, tetapi bentuk daripada kata kerja. Bentuk daripada kata kerja. Maka kita kenal ada fa'ala, ada yaf'ulu, ada sleep, slept, slept, ada do, did, dan doing. Sleep, slept, slept, sleeping. Sleep, slept, slept, sleeping.
Do, did, done, doing. Sleep, slept, slept, sleeping. Do, did, done, doing. Itu kayak gitu. Do, did, done, doing. Sleep, slept, sleep, slept, slept, sleeping. Do, did, done, doing. Kayak gitu. Itu namanya, halo Mr. Pipo Camilo. Oke, Pipo. Kita sekarang sedang belajar bahasa Inggris, Pipo. Akang L, terima kasih sudah mampir. Ini kita sedang kursus bahasa Inggris nih. Thank you for your watching. Oke, kita lanjutkan. Jadi tenses itu menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan, kamu menjorok kamu. Aku menunjukkan menunjukkan waktu atau menunjukkan bentuk daripada kata kerja. Itu namanya tenses. Untuk jelasnya kita ambil contoh sebagai berikut. Kita lihat contohnya. Dengarkan. Saya tidak akan tulis, tapi saya ucapkan saja. Nanti kalau saya perlu tuliskan, saya tuliskan. Ada Merlin Natasha. Thank you for you watching. Akang L, terima kasih sudah hadir. Akang L. Dari mana Akang L kalau boleh tahu? I go to Tegal every day. I go to Tegal every day. Kita lihat. Artinya saya pergi ke Tegal every day. Lihat, ada bentuk go. Pergi di situ diungkapkan dengan kata go. Diungkapkan dengan kata go. Pergi di situ diungkapkan dengan kata go. Bentuknya verb ke-1. Kemudian ada keterangan everyday. Everyday ini menunjukkan kebiasaan, rutinitas setiap hari. Nah, dari bentuk go dan dari keterangan waktu everyday, kita tahu bahwa ini adalah simple present tense. Simple present tense, yaitu tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas. Itu simple present tense. Kita tahu dari bentuk verb ke-1, dari kata kerja yang bentuk verb 1. Di situ contohnya I go. I go, bentuk go itu bentuk simple present tense untuk menunjukkan kebiasaan. I go to Tegal every day. 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 Itu contohnya. I went to Tegal yesterday. 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 Lihat, dari kalimat ini kita tahu ada kata kerja berupa when. When itu artinya pergi, sama dengan go. Bedanya kalau go verb ke-1, kalau when itu verb ke-2. Kemudian ada keterangan yesterday, kata keterangan yesterday. Yesterday itu kemarin artinya. Nah, dari sini kita tahu bentuk when, yaitu bentuk verb kedua daripada go, itu menunjukkan simple past tense. Simple past ya. Verb kedua, kemudian keterangannya yesterday, itu menunjukkan past tense. Tapi yang simple past. Simple past tense itu apa? Tenses yang dibuat atau yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan di masa lalu yang saat sekarang itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Contoh, dulu
contoh yang agak ini. Dulu umpamanya saya suka minum susu. Dulu saya suka minum susu. Itu dulu 2 tahun yang lalu contohnya. Nah, sekarang kebiasaan itu sudah tidak saya lakukan lagi. Nah, maka untuk mengungkapkan kebiasaan saya dulu itu pakai simple past. I drank milk in the past time. I drank milk in the past time. Saya minum susu dulu di masa lalu. Itu menunjukkan bahwa saat sekarang kebiasaan itu sudah tidak saya lakukan lagi. Itu namanya simple past. Nah, itu beberapa contoh tenses. Jadi sini hanya saya jelaskan contohnya dulu, seperti bahwa tenses itu satu menunjukkan waktu, yang kedua menunjukkan bentuk kata kerja yang memang berubah. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya tasrifan, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Inggris ada namanya tenses. Nanti kita ada namanya derivasi, infleksi, derivasi. I shall, yang ketiga, contoh yang ketiga. I shall go to Tegal tomorrow. 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 Atau sama, I will go to Tegal tomorrow. I shall go to Tegal tomorrow. I will go to Tegal tomorrow. Itu artinya saya akan pergi ke Tegal besok. Nah, lihat. Ada shall go, shall dan go. Shall itu artinya akan menunjukkan masa depan, future. Sama dengan will. Go. Shall go, bentuk verb 1. Kemudian tomorrow, kata keterangan waktu menunjukkan besok, yang artinya besok. I shall go to Tegal tomorrow. I shall go to Tegal tomorrow. Dari sini kita tahu ada bentuk shall, ya, ada kata bantu shall, will atau shall. Kemudian ada keterangan tomorrow. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini tensesnya adalah simple future, simple future tense. Tuh, simple future tense. JL Mini, terima kasih sudah hadir. Kita belajar bahasa Inggris, Mas. Jadi, I shall go to Tegal tomorrow artinya saya akan pergi ke Tegal besok. Ini tensesnya adalah simple future. I am going to Tegal now. I am going to Tegal now. Zaskia, terima kasih Zaskia. I'm going to Tegal now. Saya sedang pergi ke Tegal sekarang. Ini kita tahu tensesnya adalah present continuous dan apa tandanya? Yaitu ada to be verb ing, to be verb ing. Kemudian ada keterangan now. I'm going to Tegal now. I'm going to Tegal now. Saya sedang pergi ke Tegal sekarang. Tenses dari kalimat ini adalah present continuous tense. Apa cirinya? Yaitu kata kerjanya atau predikatnya menggunakan to be verb ing, yaitu I am. Kemudian verb ing-nya going, asalnya go tambah ing jadi going. Itu verb ing namanya. Nah, kalau kata kerjanya predikatnya seperti itu namanya present continuous tense. Ada Usep Koplo, ada Sakina. Terima kasih sudah mampir. Kita belajar, Bang. Belajar bahasa Inggris. Kemudian
Kita tahu bahwa ini present continuous tense juga dari kata keterangannya berupa noun. I am going to Tegal now. Saya sedang pergi ke Tegal sekarang. Nah, itu contohnya ya. Itu saya memberikan beberapa contoh tenses secara sepintas saja dulu, karena nanti pendalamannya akan ada di setiap butir-butir atau bagian-bagian daripada tenses yang semuanya jumlahnya ada 16. Sementara ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa tenses itu adalah satu, menunjukkan waktu, yang kedua menunjukkan bentuk kata kerja yang dipakai dalam kalimat itu. Gitu. Kalau kita mungkin agak heran karena dalam bahasa kita kata kerja yang digunakan bentuknya sama. Kalau pergi saja, tapi kalau bahasa Inggris tidak. Pergi kalau sekarang beda dengan kemarin, atau dengan akan datang, bentuknya beda. Itu tenses, karena dalam bahasa Inggris mengenal tenses, bahasa Indonesia tidak. Bahasa yang mengenal tenses lagi itu adalah bahasa Arab contohnya. Maka kita kenal ada fa'ala yaf'ulu, ada nasoro yang suruh, itu contohnya. Nah, sekarang yang contoh kelima untuk memperkenalkan Anda bahwa tenses itu adalah satu bentuk waktu, ya, satu gambaran, satu ungkapan yang menunjukkan waktu, dan menunjukkan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat. Contoh yang kelima adalah I have gone to Tegal. I have gone to Tegal. Kita lihat di sini ada have gone. Have gone. Asalnya go. Go kata kerja bentuk ke satu, tapi menjadi gone bentuk ketiga, verb ketiga. Tapi sebelumnya ada have gone. Nah, kalau ada have ditambah verb ketiga, ini pastikan bahwa ini adalah perfect. Pekerjaan itu sudah selesai dilakukan, tapi masih ada hubungan dengan sekarang. Artinya pekerjaannya tidak begitu lama diselesaikan. Contoh, kita barusan makan nih. Kita live sekarang ini baru saja selesai makan nih. Maka kita bilang, I have eaten. Saya baru selesai makan. I have just eaten. Saya baru saja makan. Baru selesai, tapi tidak terlalu jauh waktunya. Masih ada kaitan lah dengan sekarang. Nah, itu bentuk perfect tense. I have gone to Tegal. Saya sudah pergi ke Tegal. Nah, ngomong kayak gini, itu ngomongnya belum lama, masih ada kaitan dengan sekarang ketika ngomong. Masih ada kaitan. Aina Salsabila, thank you for watching. Oke, itu ya. Nah, dari 5 contoh ini kita tahu bahwa satu tenses I go to Tegal every day itu adalah tensesnya simple present tense, itu untuk menunjukkan kebiasaan. Kemudian I went to Tegal yesterday itu adalah tensesnya simple past tense untuk menunjukkan kebiasaan di masa lalu yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Yang I shall go to Tegal tomorrow itu menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Akan, belum ya, belum dilakukan, akan. Ya, bisa jadi terlaksana atau tidak. Karena kalau pakainya akan itu tidak terencana. Cuman hanya baru keinginan lah. Kemudian ada I am going to Tegal now, itu artinya present continuous tense. Nah, tensesnya present continuous tense. Itu pekerjaan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah I have gone to Tegal. Itu tensesnya perfect tense. Itu menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan tapi masih belum terlalu lama. Ya kayak tadi itu saya bilang, saya sudah makan. Kamu sudah makan? Saya sudah makan. Itu pakailah. Jadi kata-kata ada kata sudahnya itu ada namanya adalah tensesnya perfect tense. Itu ya. Itu tentang tenses ya. Kemudian kita perlu tahu bahwa tenses itu secara garis besar
ada 3 atau ada 4. Ada yang pada pakar itu mengatakan 3, ada pakar itu mengatakan 4. Random karepku. Terima kasih Mas. Anda sedang menonton tayangan kursus bahasa Inggris hari ini. Bersama saya Agus Salim Kijamerwara. Terlebih dulu kalau boleh mohon di subscribe atau di follow dulu Mas Bang. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda kenal saya, Mas Random karepku. Kalau boleh tahu siapa ya? Dengan siapa, dari mana? Kita belajar Mas, belajar bahasa Inggris Mas, kursus Mas. Ini program saya. Siapa? Dari mana? Ibu Ida. Kamu mahasiswa saya? Nana? Saya lupa. Udah lulus belum? Udah lulus belum? Nah, Nana sudah lulus belum, Nak? Angkatan siapa, Nak? Nak? Coba catat nomor Bapak, Nak. Oh iya, Vini. Lalitia ya, kalau nggak salah ya. Lalitia juga. Fitria gitu ya. Bener nggak? Nak, catat nomor Bapak, Nak. Nanti Bapak pengen tahu, sebenarnya Bapak lupa sebenarnya. Kamu ngomong Nana itu Bapak lupa juga yang mana gitu. Ya ujungnya 6856. Ujungnya 6856. Coba Nak, di-share Nak ke grup Nak, teman-teman kamu supaya pada nonton Nak. Itu di tab-tab kan juga Nak, supaya banyak yang like, untuk yang lain juga supaya pada nge-tap. Gift juga kalau boleh, kalau bisa. Oke, sambil ini, kamu sekarang udah kerja di mana Nak? Lulusan tahun berapa Nak? Ya itu nomornya. Oke Nak, oke. Baru lulus. Yang mana ya? Ya nanti Bapak cari, makanya Bapak minta apa? Kamu nge-WA itu supaya mengingatkan lagi siapa gitu Nak. Karena benar-benar Bapak lupa itu. Oh gitu. Kamu nggak? Oke ya. Udah kerja di mana sekarang? Kerja di mana sekarang Nak? Udah kerja belum apa udah ini punya usaha? Oh gitu. Ya syukurlah. Syukur. Di apotek apa? Sentral apa mana? Apa Aladin? Mas Web Koplo, boleh tahu dari mana Mas? Kita kenalan Mas, silaturahim. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Mas. Oh ya, ada Yager Sahaduta, terima kasih sudah mampir. Nak di ini Nak, di share Nak. Yang mau ke arah perdana ya, itu ininya ya, apoteknya ya. Di share Nak ke grup Nak, teman-teman supaya pada nonton Nak. Ini kita supaya kamu mengingatkan kembali waktu kuliah dulu ya. Ini lagi kursus bahasa Inggris program Bapak. Kalau malam itu Bapak punya program motivator ngaji Nak. Itu ikut inilah, join lah. Itu kamu tolonglah di follow dulu Bapak itu. Di follow, di share juga tuh. Bapak nanti akan ikutan audisi Aksi Indosiar Nak.
Coba lihat YouTube Bapak. Itu ada audisi aksi Indosiar 2025. Nanti kamu tolong bantu share dan voting. View, share, voting. Ya, view, share, voting ya. Lihat di YouTube Bapak itu, Jamer Ngora sama nama YouTube-nya. Kamu cari audisi aksi Indosiar Ki Jamer Ngora 2025 itu. Kamu tonton, share, kemudian voting. Votingnya nanti pas acaranya, pas acara nanti bulan puasa. Terima kasih Mas Kadek, terima kasih Bang Kadek apa Mas Kadek atau ini Mas Web Koplo Azozing. Terima kasih Mas, terima kasih. Oke, Mas Web Koplo sudah follow belum Mas Bang? Baik, kita lanjut ya sambil silakan nak, kalau ada yang mau ditanyakan tanyakan ya. Simple present tense. Jadi tadi itu tenses itu saya katakan ada 3 secara umum. Yang paling globalnya yaitu present, past, present, ada subnafzih. Terima kasih. Subnafzih. Dari mana kalau boleh tahu subnafzih? Hei, kau kenal Bapak? Siapa ya? Subnafzih. Siapa ya? Sehat, Neng? Kamu siapa? Ada not perfect. Terima kasih not perfect. Subnaf. Masa nak? Subnafsih, terima kasih. Siapa nih? Subnafsih. Ya, mungkin juga waktu sesuai dengan. Waalaikumsalam. Not perfect siapa? Kalau boleh tahu, Devrills juga. Sapna. Oh, Sapna. Iya. Ingat. Ya. Ya makanya Bapak ini ya, andaikan Bapak masih di situ ya mungkin Bapak bisa ini lah. Ya mungkin kan dulu kamu juga dulur Mang Udin. Siapa? Nah, Sapna. Itu nak, di follow nak. Not perfect. Tolonglah di follow lah. Bener, kalau Sapna kan Bapak ingat itu. Iyalah pokoknya gitu. Ya. Dulur Ang Udin. Siapa ya? Tolonglah. Dibantu. Follow, di share. Nah, Sapna, kamu punya grup sama Not Perfect itu tolong dibantu di share tayangan ini supaya banyak yang nonton. Terus itu Bapak kasih tahu nanti bulan puasa Bapak mau tampil di Indosiar. Jadi tolong bantu view video Bapak di YouTube itu namanya judulnya Audisi Aksi Indosiar Ki Jamer Ngora. Kemudian kalau banyak yang nonton pasang goodie bag. Ya. Kemudian share, kemudian nanti voting pas lagi apa namanya tampil gitu ya.